sehubungan dengan keadaan global di seluruh dunia, kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan tentang Tuhan membedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Haleluya, ya. Kita lihat apa yang terjadi ini, saudaraku. Saya kira mungkin tidak ada orang yang menduga, saudaraku, tahu-tahu terjadi. Mungkin ada yang Januari mau jalan-jalan atau pabrik mau produksi, tahu-tahu batal semua. Bahkan di seluruh dunia 80 negara katanya sudah kena, dan jumlahnya saudaraku kemarin 95.000 yang terinfektir. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu 93.455, yang mati 3.198. Ini di koran Kompas yang saya lihat. Kalau itu dihitung, yang mati dan yang terinfektir 3,4%. Saudaraku, memang angka ini cukup tinggi, tapi demam berdarah dengue, DBD, hari-hari ini di negeri kita sudah makan korban 82 yang mati. Saya baca di koran, cuma tidak disebutkan jangka waktunya, ya. Saudaraku, macam-macam perkara ini tiba-tiba muncul, tidak masuk di agenda, tidak masuk di rencana jangka pendek atau jangka panjang. Saudaraku, tiba-tiba terjadi, ya. Tapi jangan lupa, peristiwa ini tidak sendirian. Ini akan bersambung. Saudaraku, sebab itu kita harus berjaga-jaga buat sekarang dan buat sambungannya. Kalau kita lihat kadang-kadang ada sirene waktu perang. Wah, semua sembunyi dan siap-siap. Mungkin ada serangan, tapi itu masih bersambung. Akan datang serangan-serangan lagi yang lebih dahsyat. Saudaraku, jadi kita lihat, saudaraku, peristiwa ini jangan peristiwa tunggal, masih bersambung. Sebab kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu, sama seperti ujian di sekolah. Mungkin ujian semester, waduh berat. Tapi itu tidak berdiri sendiri, masih ada sambungannya, ujian akhir. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang dahsyat ini, saudaraku, mengagetkan, ya. Para futurolog tidak pernah membahas, sebab tidak dikira virus itu begitu kecil, harus dilihat dengan mikroskop elektron. Tapi itu menggoncangkan seluruh dunia, sampai pabrik-pabrik tutup, ekspor impor terganggu, hotel-hotel sepi, saudaraku. Saudara lihat, apalagi waktu diumumkan presiden, wah, super hilang, jahe hilang, saudaraku. Katanya gula pun diserbu orang, apalagi beras. Orang jadi panik, saudaraku. Sebab tiba-tiba dan menggoncangkan seluruh dunia. Saudaraku, jangan lupa, ini tidak berdiri sendiri. Ini ada sambungannya. Akan ada ujian akhir.
akan ada hari-hari yang lebih dahsyat, saudaraku, yaitu masa penamatan rencana Allah. Kita tidak tahu tanggal berapa, tetapi gejala-gejalanya sudah dekat. Saudaraku, seringkali itu kita sebutkan sesuai dengan nubuatan Daniel, minggu ke-70 Daniel. 7 tahun terakhir yang dahsyat, hanya 7 tahun. Saudaraku, 7 tahun terakhir dan semua rencana Allah yang berabad-abad diselesaikan. Dahsyat, saudaraku. Cuma hanya 7 tahun. Ini 3,5. Dan di tengah-tengah 7 tahun ini terjadi pengangkatan. Sebab itu kita harus bersedia. Saudara lihat minggu ke-70 ini isinya api. Jadi yang sekarang ini masih akan bersambung. Jadi kita harus belajar untuk menghadapi yang sekarang dan terus juga sampai ujian terakhir. Bisa lihat, saudaraku, itu yang diajarkan firman Tuhan. Tuhan selalu memberitahu sebelumnya, sebelum terjadi, supaya umat Tuhan bersedia. Haleluya. Ya, ini yang akan kita lihat sekarang. Saudaraku, bagaimana kita menghadapinya? Tuhan membedakan antara orang Israel dan orang Mesir.